Bentar, kita edit kasih background sound. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Ramadan dengan NIM 2224 10 10 30 10. Perkenalkan, nama saya Faik Razan Wahyudi dengan NIM 2224 10 10 30 15. Jadi di sini kami mahasiswa Fasilkom Universitas Jember membuat tugas akhir algoritma dan pemrograman 1 dan membuat program distribusi hasil panen. Dalam program kami ada 3 user yang akan menjadi patokan kami, yaitu petani, distributor, dan konsumen. Untuk petani sendiri itu nanti tugasnya mengupload hasil panen, lalu mengedit data hasil panen, terus melihat hasil panen dan menghapus data hasil panen. Untuk distributor sendiri itu tugasnya nanti menambahkan data pengiriman hasil panen kepada konsumen. Dan untuk konsumen sendiri nanti tugasnya yaitu melihat hasil pengiriman yang dilakukan oleh distributor tadi. Lalu di sini kami menggunakan 2 buah CSV, ada CSV data panen dan CSV data distribusi. Untuk CSV data panen sendiri ada kolom nama petani, nama komoditas hasil panen itu, ada berat hasil yaitu berat hasil panen yang ditambahkan oleh petani tadi, dan asal kota di mana hasil panen ini berasal. Lalu di sini ada data distribusi. Di data distribusi ini ada kolom distributor yaitu orang yang akan mengirimkan hasil panen kepada konsumen. Lalu di sini ada petani. Jadi hasil panen tadi itu diambil dari petani siapa. Terus komoditasnya apa? Komoditas hasil panennya apa? Lalu ada berat yang akan dikirimkan berapa? Lalu ada konsumennya siapa? Lalu asal kota komoditas hasil panen. Jadi tadi kan mengirimkan hasil panen. Nah, itu ditulis dari asal kotanya dari mana. Lalu ada kota tujuan pengiriman. Lalu ada tanggal pengiriman. Dan di sini ID panen adalah menunjukkan indeks data hasil panen yang ada di CSV data panen. Oke, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang codingan kami. Di sini kami menggunakan beberapa function. Jadi pertama kami mengimport dulu beberapa library yang kami butuhkan dalam codingan ini. Lalu di sini kami membuat variabel yang berisi nama-nama CSV yang kita gunakan, sehingga nanti akan lebih fleksibel digunakan di baris codingan selanjutnya. Oke, saya jelasin dulu bentar tentang functionnya ada apa aja. Di sini kami menggunakan function petani, yaitu menjelaskan ada function petani, ada function distributor, ada function konsumen. Di sini ada function opening yang akan dijalankan pertama kali, ada function tambah hasil panen, tampil hasil panen, edit hasil panen, lalu ada hapus hasil panen. Lalu di sini ada tambah distribusi hasil panen, ada function tampil data distribusi hasil panen. Di sini ada function edit hasil panen. Lalu di sini ada function hapus distribusi hasil panen. Lalu ini main program yang akan dijalankan nanti. Oke, pertama kita akan memasuki ke user untuk pengguna pertama kali. Langsung Langsung jalan. Nah, ini jelasin dulu. Jadi ya dari petani codingannya lah. Ya, petani. Dari function petani ini kan ada apa? Nanti saat kita menekan function petani ini nanti ada pilihan menu petaninya, nanti ada tambah data hasil panen, tampil data hasil panen, edit data hasil panen, hapus data hasil panen, lalu menu awal. Nanti saat kita menjalankan programnya, nanti kita bisa memasukkan pilihan angka. Misal kita ingin menambah data hasil panen, maka kita masukkan pilihan satu, maka if pilihan satu, maka nanti di dalam apa tambah hasil panennya nanti akan dibaca di read di CSV-nya nanti
akan di-input-kan nama petani, terus komoditasnya apa, berat hasil panennya apa, dan asal kota apa, seperti yang di kolom yang di CSV tadi. Nanti setelah di nanti akan dimasukkan data tersebut akan langsung langsung dimasukkan ke dalam CSV. Lalu kalau misalnya Sudah. sudah ya? Lalu sudah menambahkan tadi, lalu, di sini ada pilihan apakah Anda ingin kembali gitu, Ya. jelaskan. Ya, berarti nanti kalau misal apa kita ingin menambahkan data lagi nanti kan bisa Akan mengulang. mengulang dari awal lagi dengan apa dengan function syntax while nanti nanti bisa mengulang lagi di awal lagi. Jadi bisa menambahkan hasil 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 panen lagi gitu. Dan jika tidak ingin mengulang kembali, maka akan kembali ke function petani awal tadi itu. Dan nanti lalu yang kedua dari function petani awal tadi. Nah, di sini ada pilihan tampil data hasil panen. Nanti di sini akan menampilkan hasil beberapa data hasil panen yang telah diinputkan oleh para petani oleh petani yang sudah menginputkan hasil panen tersebut. Jadi nanti saat ditampilkan nanti akan bisa terlihat nama petaninya siapa, nama komoditasnya siapa, nama komoditasnya apa, beratnya berapa, hasil hasil panennya, berat hasilnya berapa, asal kotanya dari mana, nanti bisa terlihat. Terus lalu yang ketiga ada edit data hasil panen. Nanti semisal ketika petani menginput data ternyata salah, maka petani bisa menggunakan apa fitur edit data hasil panen tersebut. Jadi nanti apa petani memasukkan datanya, masukkan nomor datanya. Nanti kan ada apa nomor indeksnya itu ya, nomor indeksnya berapa, petaninya nomor berapa itu terus dimasukkan data namanya siapa, diganti namanya siapa, jenis komoditasnya apa, berat hasilnya apa, asal kotanya apa, diganti. Jadi nanti bisa petani yang salah nanti bisa mengedit lagi apa hasil apa Data. data yang telah diinputkan tadi. Terus yang terakhir itu ada hapus hasil ya hapus ya. Ya, ada hapus. Ada hapus data hasil panen. Nah, ini dilakukan jika semisal apa pesanannya udah penuh ya? Gimana? Untuk jika petani ingin menghapus data hasil panen, nanti akan diarahkan ke function hapus hasil panen. Tapi untuk aplikasi yang kami bikin ini tidak benar-benar menghapus datanya, hanya eee, mengosongkan, berat hasil panen. Jadi nanti berat hasil panennya dinolkan, seperti itu. Jadi tidak benar tidak benar-benar menghapus, datanya, karena data ini nanti akan dipakai di CSV data hasil distribusi nanti di sini, gitu. Lalu yang kedua itu ada pengguna yang kedua yaitu ada distributor. Di sini saya akan menjelaskan tentang, user distributor ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu distributor. Yang pertama ada tambah distribusi hasil panen. Nah, ketika di sini ada pilihan, memasukkan pilihan, menu keberapa yang akan kita jalankan. Di sini ada menu 1, 2, 3, 4, jika dan 5. 5 ini akan menuju ke menu awal nanti. Untuk tambah tambah distribusi hasil panen sendiri. Nah, di sini. Di sini pertama saya memunculkan data distribusinya itu apa saja. Lalu memunculkan data hasil panen itu apa saja. Lalu di sini di sini akan menginputkan data-data yang akan ditambahkan seperti itu. Dan itu data untuk berat hasil panen sendiri nanti akan dicek apakah berat itu uh, masih sesuai dengan stok atau tidak sesuai dengan stok. Jika berlebih nanti akan memunculkan stok panen kurang dari yang ingin dikirim. Jadi stoknya itu kurang, jadi tidak bisa. Jadi nanti akan mengulangi kembali dari awal. Pilih hasil panen, nanti menginputkan ulang dari awal. Seperti itu. Terus habis itu setelah jika menginputkannya stoknya sesuai, maka nanti akan dimasukkan ke data distribusi, dan di data panen ini nanti akan berkurang berat hasilnya. Seperti itu. Lalu di sini ada pilihan input kembali atau tidak. Jika tidak ingin menginputkan kembali,
maka nanti akan mengarahkan ke function distributor tadi ke awal. Lalu di sini untuk yang kedua di function distributor ini ada tampil distribusi hasil panen, yaitu fungsinya nanti akan menampilkan data-data distribusi. Nah, lalu yang ketiga ini ada edit distribusi. Jadi di sini fungsinya akan mengedit data distribusi barang itu, data hasil panen tadi. Jadi pertama menampilkan data hasil panen dan data distribusi, lalu memasukkan nomor data distribusi. Jadi distribusi mana yang akan diedit. Nah, seperti itu. Lalu nanti akan muncul nama petaninya siapa, jenis komoditasnya siapa, lalu asal kotanya beratnya berapa, stok barang asal kota. Nah, ini untuk nama petani, jenis komoditas, lalu berat berat barang itu dan asal kota itu tidak bisa diedit karena itu sudah sesuai dengan data panen. Jadi nanti jika data panen diubah baru nanti yang data distribusi itu berubah gitu. Lalu lalu di sini pengecekan untuk beratnya sendiri. Jika diedit nanti kan diedit jika sesuai dengan stok nanti maka akan dijalankan fungsi editnya. Jika tidak sesuai dengan stok maka akan muncul pesan stok panen kurang dari yang ingin dikirim. Jadi stoknya itu kurang, jadi tidak bisa melanjutkan alur program. Jadi akan mengulang kembali dari awal. Seperti itu. Lalu di sini setelah itu nanti kalau sudah benar semua nanti datanya akan dimasukkan ke file CSV data distribusi. Lalu di sini ada perulangan apakah ingin menginputkan data lagi. Jika iya nanti inputkan data lagi dan jika tidak akan kembali ke fungsi distributor. Oh ya, langsung saja untuk selanjutnya itu nanti ada hapus data distribusi hasil panen. Nah, itu nanti akan menghapus distribusi hasil panen. Nanti data yang ada di CSV ini nanti akan dihapus seperti itu. Nah, yang ini lanjut ini ada main program yaitu yang akan dijalankan pertama kali nanti ini. Yang dijalankan pertama kali saat menjalankan program. Oke, langsung saja kita akan Oh ya, lalu untuk pengguna ketiga yaitu ada konsumen. Jadi untuk konsumen sendiri kami membuatnya konsumen hanya bisa melihat data dari hasil data distribusi yang sedang dikirimkan oleh distributor dari petani ke konsumen tersebut. Jadi konsumen ini tidak bisa mengedit atau tidak bisa mengubah data sama sekali karena nanti sebagai konsumen nanti konsumennya hanya bisa melihat proses dalam pengerjaan distribusi tadi dari distributor ke petaninya, dari distributor ke konsumen tersebut. Dan untuk jika ada perubahan data, konsumen bisa langsung menghubungi distributornya. Nanti distributor yang akan mengeditkan data yang akan dikirim seperti itu. Oke, langsung saja. Dijalankan saja programnya. Oke. Nah, begini untuk tampilan awal sendiri nanti akan muncul seperti ini. Selamat datang di program distribusi hasil panen. Lalu nanti akan ada pilihan pengguna user, pilih sebagai petani, distributor, konsumen, atau nanti bisa untuk keluar dari programnya itu. Oke, yang pertama itu ada petani. Kita bisa langsung kita misal ingin menambahkan data hasil panen, maka kita akan tekan nomor 1 untuk menambahkan data hasil panen. Ya, kita sebutkan nama petaninya siapa. Misalkan nama petaninya si Dika misal. Misal petaninya si Dika, lalu komoditasnya cengkeh misal gitu. Berat hasilnya misal 40 kilogram, kotanya Jakarta misal. Nah, nanti dalam data CSV-nya nanti akan ditambahkan secara langsung di Dika cengkeh 40 kilogram Jakarta. Nanti dalam
datanya nanti sudah dimasukkan. Terus nanti kita akan ada fitur untuk menambahkan lagi atau tidak. Jika misalnya iya berarti tekan iya, kalau misalnya tidak tekan tidak. Langsung tidak aja. Kita langsung ke fitur selanjutnya saja. Tidak. Lalu yang kedua, tampil data hasil panen. Kita bisa menampilkan data hasil panen yang sekarang sedang diinputkan, yang sudah diinputkan. Jadi yang belum diinputkan oleh petani tidak bisa ditampilkan dari data ini. Nah, kan karena tadi saya cuma kami menginputkan di Kacengkeh 40 Jakarta, tapi hanya ini saja datanya. Jika misalnya ada data yang belum diinputkan, maka tidak bisa dibaca. Lanjut. Ya Tidak. ini untuk berdata lagi maksudnya untuk sebagai refresh itulah. Ya barangkali kan kalau misalnya kita dalam sebuah programnya nanti barangkali sudah ada yang menginputkan, tapi saat kita berada di dalam fitur ini, kita bisa menekan Q untuk refresh kembali. Karena tidak apa daripada kita mengulang ke menu awal lalu menekan menekan tampil hasil panen lagi, nanti lebih susah. Jadi kita membuat kalau misalnya ditekan dia nanti bisa langsung refresh gitu. Tidak itu. Lalu yang ketiga ada edit data hasil panen. Nomor tiga. Nah, kita bisa mengedit data. Misal ini masukkan nomor data itu kan sudah tertera di sebelah kiri nama petani itu ada nomor datanya. Kalau misal kita ingin mengedit yang nomor 2 misal Sirangga. Nah, kita edit nah nama petaninya. Misal kita ingin mengganti namanya atau kita ingin tetap mengganti, kita bisa misal kita mau mengganti namanya menjadi siapa? Misal Faris. Haris gitu. Nah, terus komoditasnya misalnya tetap teh gitu. Komoditasnya tetap teh. Berat hasilnya kita ganti menjadi 20 kilogram. Kalau asal kotanya di 20 ya. Ya 20 langsung asal kotanya Gresik gitu. Nah, nanti setelah di enter nanti langsung yang nomor 2 tadi itu namanya yang pertama yang tadi Rangga itu menjadi Faris. Terus saya dengan yang diinputkan tadi nama petani, komoditasnya, berat hasil panennya, asal kotanya langsung diganti sesuai dengan apa yang diinputkan tadi. Nah, lanjut. Oke. Di sini saya sebelumnya ini kami akan menampilkan data distribusi dan hasil panen yang sudah yang ketika ini kan ditambah jadi nanti akan masuk ke file CSV-nya. Nah, Di sini data panen. Nah, di sini datanya sudah bertambah, yaitu pertama ada alif itu sesuai dengan yang ada di data ini. Data ini yang ada di terminal ini. Lalu lanjut ke diri seputar aja. Lalu di sini ketika sudah seperti ini ingin menimbulkan data kembali atau tidak. Misal ingin mengedit data kembali, ya. Maka maksudnya akan mengulangi dari awal kembali. Misal edit data. Ya, ini perlu dipastikan lagi jika kita mengedit data ini bukan berarti kita bisa menambahkan data yang data yang sebelumnya belum ada. Jadi kita hanya bisa mengubah data yang sudah ada lalu kita ubah menjadi data yang baru gitu. Jadi kalau misal kita ingin menambah maka kita menggunakan fitur yang awal tadi yang tambah hasil data. Misal kita mengubah nomor 0 alif gitu. Kita ubah masukkan nomor data nama petaninya tetap misal nama petaninya tetap alif tapi ternyata komoditasnya yang berubah maka kita bisa mengubah dari jagung tadi berubah menjadi Padi. padi itu lalu berat hasilnya misal 100 gitu. Nah, asal kotanya tetap Bondowoso misal. Nah, maka nanti di dalam dalam datanya tadi yang diubah ya cuman jagung sama padi. Jagungnya menjadi padi tadi dan beratnya menjadi 100. Nah, ini kan kita bisa mengubah datanya itu per kolomnya. Jadi bisa memudahkan bukan mengubah datanya itu ya per kolomnya jadi lebih enak gitu. Oke, kedua ada hapus. Hapus ya hapus data. Nah, misalnya ini yang dihapus data hasil panen ini goyang kali. Ya, jadi sekali lagi ini bukan benar-benar menghapus datanya, hanya mengosongkan berat hasil panennya itu. Jika misal akan masukkan nomor data yang ingin dihapus yaitu nomor 3, indeks ketiga. Nah, Ya, jadi akan mengosongkan berat hasilnya karena data hasil panen ini kan nanti akan terhubung dengan
data distribusi. Jadi jika ini dihapus maka data distribusi akan tetap ada. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi data panen tetap ada, tapi hanya berat hasilnya yang dikosongkan. Seperti itu. Lalu di sini tidak ingin menghapus kembali. Lalu Kita di sini bisa ada langsung menu menu awal. awal. Jadi kita kembali ke menu awal yang selamat datang di program distribusi hasil panen. Lalu Lalu di ke sini yang ke ketiga, distributor. oh distributor. Iya distributor. Distributor terlebih dahulu. Di sini ada fitur tambah, tampil, edit dan hapus ya. Lalu kita akan menuju ke menu pertama terlebih dahulu. Di sini ada data distribusi dan data hasil panennya. Lalu di sini misal kita akan menambahkan data distribusi, nama distributornya siapa? Misal Vincent. Nah, Pilih maaf, hasil panen dulu. pertama pilih hasil panen terlebih dahulu. Hasil panennya dari siapa? Misal dari si Faris, Faris Faris jualan teh gitu. jualan teh. Nah, akan muncul nama petaninya siapa, jenis komoditasnya apa, stok barangnya berapa, hasil panennya siapa. Lalu ditentukan nama distributor. Misal Vincent, lalu berat hasil panennya berapa? Jika berat hasil panennya itu melebihi dari stok, misal 30 kg, maka akan muncul stok panen kurang dari yang ingin dikirim. Nah, Lalu kembali. memilih hasil panen kembali, memilih hasil panen kedua. Itu yang dari Faris tadi, nama distributornya Vincent. Lalu berat hasil panennya 20. 20, kita 15 kilo saja. Nah, berhasil. Lalu kita menuliskan nama konsumennya. Nama konsumennya semisal Prasetya. Lalu kota tujuannya yaitu Jember. Jadi dari Gresik akan dikirim ke Jember seperti itu. Tanggal pengirimannya semisal 3 Desember 2022 misal. Nah, di sini di data hasil pengiriman akan muncul data-datanya, ya, data-data hasil distribusi tadi. Lalu di data distribusi akan bertambah seperti ini, Vincent, Faris, tadi seperti ini. Apakah Anda ingin menambah data kembali? Jika ingin mendapatkan data kembali, maka menginputkan Y. Jika tidak, maka akan keluar dari menu ini. Kita lanjut saja menuju ke menu selanjutnya yaitu tampil. Untuk tampil sendiri di sini hanya menampilkan data-data yang telah didistribusikan. Nah, seperti ini. Ya, fungsi sama seperti tadi di sini saya sebagai refresh seperti itu. Lalu kembali ke menu distributor, di sini ada fungsi edit distribusi hasil panen. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada data hasil panen dan data distribusi. Untuk pertama kali kita masukkan nomor data distribusi. Kita ingin mengedit baris ke indeks ke 1 misal, Vincent tadi. Akan muncul petani komoditas, berat barang, dan stok barang tadi. Oh ya, saya lupa menambahkan tadi ketika saya menambahkan Vincent data komoditas ini dan komoditasnya 15 dan data panen tadi asalnya ada 20. Nah, otomatis di sini akan berkurang. Nah, 20 dikurangi 15 jadi 5 kilo. Jadi stok yang tersisa hanya 5 kilo. Seperti itu. Lalu nama distributornya tetap Vincent. Lalu beras panennya ingin ditambah. Tapi ingin ditambahnya itu sebesar 20 kilo. Maaf, 25 kilo. Jadi melebihi berat barang sebelumnya dan stok barang yang ada. Seperti itu. Misal ingin menambahkan 25 kilo. Tadi kan sudah dipesan tuh 15 kilo. Lalu sisanya itu ada 5 kilo. Kita editnya jadi 25. Nah, itu tidak sesuai. Jadi stok panen kurang dari yang ingin dikirim. Jadi stok panennya itu kurang. Lalu misal kita masukkan nomor distribusi tadi sama Vincent. Lalu nama petaninya nama distributornya tetap Vincent ya.
Terus berat hasil panennya 18 kilo seperti itu. Maka langsung Lalu maka akan berkurang di sana. di Nama CSV-nya. konsumennya tetap Prasetya, Prasetya, lalu di daerah Jember. Tanggal pengirimannya kita ganti 4 Desember 2022. Nah, Ya, itu akan berubah jadi 18 kilo dan data panennya akan berubah. eh 20. iya, jadi 2 kilo. Tadi kan 5 kilo dikurangi 3 kilo jadi 2 kilo seperti itu. Lalu di sini kan kembali ke menu pertama kembali di sini ada hapus distribusi hasil panen. Untuk hapus distribusi hasil panen itu jika data itu sudah tidak digunakan, data ini akan di backup atau disimpan. Jika data sudah banyak gitu ya. Jadi data akan disimpan dan ingin dihapus gitu. Agar tidak memenuhi data CSV-nya. Misal data yang ingin dihapus itu yang baris indeks 0 ingin dihapus. Maka yang distributor atas nama distributor Angga ini akan dihapus dan tersisa data si Vincent tadi. Dan tadi kan indeksnya Vincent itu 1, maka akan berubah jadi 0 seperti itu. Jadi kan karena 0 yang dihapus, jadi yang 1 ini akan naik jadi 0 seperti itu. Nah, di sini ada menu nomor 5 kembali ke menu awal, selesai. Di sini lalu ada data konsumen ya. Data konsumen di lalu sini ya. data di konsumen di sini hanya menampilkan data-data dari distributor dan juga dari petani. Distributor dan petaninya ya. Ya, di situ. Jadi kalau kita menekan tombol fitur konsumen ini, maka kita bisa melihat distributor yang sedang dalam proses. Jadi data distributor tadi yang sedang dilaporkan tadi kan Vincent sebagai distributor dari mengirimkan teh dengan berat 18 dari petani Faris ke Prasetya yang dari asal kota Gresik ke kota Jember. Jember. Nah, nanti data ini hanya bisa dilihat oleh bukan data ini dilihat oleh konsumen tapi tidak bisa diubah oleh konsumen. Soalnya data ini sebagai konsumen hanya bisa melihat prosesnya saja. Nanti kalau misal konsumen ingin mengubah pesanannya nanti bisa bilang ke distributornya tadi agar mengubah datanya dari pertanian langsung. Jadi tidak membuat si konsumen ini langsung menghubungi ke petani yang takutnya nanti menjadi miskom. Jadi lebih ke distributornya yang bisa Ubah menghandle data distribusi. datanya. Jadi dari tiga user tadi itu enak sama-sama enaknya itu. Ya, kalau misalnya yang seperti yang tadi kalau ingin melihat data lagi kalau misalnya kita menekan Y itu berarti kan merefresh lagi ini. Tapi kalau misalnya kita menekan T tidak ini mereka kembali ke program awal tadi. Jadi Lalu di sini yang terakhir ada fungsi keluar yaitu menyelesaikan kode aplikasi program yang dijalankan. Yang ingin keluar ingin tidak. Maka akan maka programnya akan berhenti. ya, seperti itu. Seperti itu. Mungkin Mungkin segitu aja, cukup sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang program tugas pemrograman akhir yaitu program pemrograman distribusi algo terakhir berupa program aplikasi data distribusi. Sekian dari distribusi. kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.